Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Sylvia Marindra dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Perikanan kelas 3D dengan NIM 44432304142. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengaplikasian SPSS terhadap rancangan percobaan, yaitu ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok, serta uji lanjut BNT, BNJ, DMRT, dan kurs kawalis. Bagaimana sih cara pengaplikasiannya? Nah, teman-teman terlebih dahulu bisa download dulu aplikasi SPSS-nya. Setelah itu, teman-teman bisa buat datanya di aplikasi Excel. Tujuan kita membuat data di aplikasi Excel ini yaitu agar mempermudah kita dalam memasukkan data. Oke, di sini saya sudah membuat soal atau data mulai dari RAL, RAK, BNT, BNJ, DMRT, serta kurs kawalis. Nah, terlebih dahulu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Kemudian kita masuk ke variable view. Di sini teman-teman bisa masukin perlakuan. Klik perlakuan ya teman-teman buat perlakuan. Setelah itu ada ulangan dan hasil. Nah, di bagian format label ini juga sama. Teman-teman klik perlakuan, buat perlakuan. Kemudian ulangan dan hasil. Nah, untuk format bagian value itu kita isi sesuai data yang kita buat. Di sini saya sudah membuat soal dengan 3 perlakuan dan 5 ulangan. Nah, di sini karena di bagian perlakuan, maka di sini kita klik A1 dulu, kemudian disimbolkan dengan P1. Kemudian klik Add. Nah, selanjutnya pokoknya di sini karena perlakuan saya 3, maka saya buat sampai 3 ya, teman-teman. 2, P2, P2, and klik OK. Nah, untuk bagian yang ulangan juga sama. Di sini saya ada ulangannya itu sebanyak 5. Juga sama ya teman-teman, kayak bagian yang perlakuan tadi, sampai nanti itu sampai menjadi ulangannya itu 5. Nah, di sini saya sudah mengisi yang bagian ulangannya sampai 5. Jangan lupa kita klik OK. Nah, enter. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian data view. Di bagian sini, kita ambil data yang sudah ada di Excel tadi. Nah, caranya teman-teman bisa blok saja atau copy. Nah, kemudian kita masukkan ke ini. Nah, setelah itu teman-teman bisa klik yang bagian format analisis, kemudian compare main, dan klik yang bagian one way ANOVA. Di sini di bagian dependent list itu bagian hasil. Kemudian klik ini. Untuk yang bagian faktor itu ada perlakuan. Klik ini. Selanjutnya kita klik yang bagian pos. Yang bagian pos ini. Dan di checklist yang bagian LS. Dan continue. Terus klik OK. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Hasil dari tabel ANOVA-nya. Bisa teman-teman lihat ya. Nih.
Nah, setelah itu kita beralih ke bagian soal RAK, Rancangan Acak Kelompok. Teman-teman dari bagian data RL tadi bisa pindah atau klik bagian file, terus new, dan klik data. Nah, kita beralih ke soal RAK. Sama kayak tadi, kita tulis di sini dengan perlakuan, kemudian di sini ada kelompok. Maaf teman-teman, di sini Oke, di sini habis perlakuan yaitu kelompok karena di sini kita beralih ke soal RAK ya, rencana acak kelompok. Oke, selanjutnya itu ada hasil. Sama kayak tadi, ini juga diisi dengan perlakuan. Kemudian di bawah sini kelompok dan hasil. Nah, bagian sini juga sama ya kayak tadi ya teman-teman. Oke, di sini saya ada perlakuannya. Nah, ini soal yang saya bikin. Pengaruh daya lampu saat penangkapan terhadap hasil tangkapan ikan teri pada bagan di wilayah perairan Selat Sunda. Perlakuannya itu ada 3, dan kelompoknya itu juga ada 3. Oke. Nah, maka kita sini buat sama kayak tadi. Jadi di sini saya sudah mengisinya sampai P3, kemudian klik OK, dan selanjutnya itu bagian ulangan. Juga sama ya teman-teman. Nah, di sini saya mensimbolkan dengan K. K1, kemudian tambahkan. Sampai itu, sampai 3 ya teman-teman. Nah, habis itu jangan lupa di klik OK. Setelah itu, kita beralih ke data view. Kemudian, kita ambil datanya di Excel. Kita blok saja atau kita copy saja. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Selanjutnya klik yang bagian format analisis, dan klik yang general linear model, dan klik yang univariasi. Nah, di sini itu klik bagian hasil, perlakuan, dan kelompok, kemudian klik yang bagian post multiply. Nah, habis itu teman-teman bisa klik yang bagian LSD. Kemudian continue. Klik OK. Oke, jadi inilah hasil untuk yang RAK. Nah, selanjutnya kita beralih ke bagian soal BNT, BNJ, dan DMRT. Klik New Data. Oke, di sini kita lihat dulu soalnya. BNT yaitu pemberian sinar UV terhadap kelarutan kitosan larut air. Nah, perlakuannya itu ada 3 ya teman-teman. Kemudian untuk ulangannya itu ada 5. Nah, langsung saja kita ke aplikasi SPSS tadi. Nah, di sini. Kemudian klik yang bagian variable view, dan klik yang bagian ini, dan kita isi perlakuan, ulangan, dan hasil. Ini sama ya teman-teman, kita isi dengan perlakuan, ulangan, dan hasil. Oke.
Untuk bagian sini juga sama ya teman-teman, kayak yang sebelum-sebelumnya. Nah, setelah kita isi yang bagian ulangan, jangan lupa klik OK. Dan lanjut ke bagian data view, memasukin datanya ya teman-teman. Oke, datanya kita blok saja. Atau kita copy ya teman-teman. Dan jangan lupa dimasukin ke bagian di sini. Di bagian data view, masukin ke bagian data view, kemudian copy paste. Nah, selanjutnya itu bagian analisis. Sama kayak yang tadi, hasil. Nah, jadi untuk bagian sini itu sama kayak sebelum-sebelumnya, cuman yang membedakannya itu yaitu pas di bagian post hoc multiply. Nah, di sini itu kita mengklik LSD, kemudian tabel Duncan, dan Tukay. Nah, untuk yang bagian DMRT itu kita memakai tabel Duncan, sedangkan untuk yang BNJ itu kita memakai tabel LSD, dan untuk yang BNT kita memakai tabel Tukay. Nah, kita klik ini ketiga-tiganya untuk mencari hasil dari uji lanjut BNT, BNJ, serta DMRT. Kemudian kita klik continue, dan kita klik OK. Nah, inilah hasilnya teman-teman untuk uji bagian BNT, BNJ, dan DMRT. Oke teman-teman semua, kita lanjut yang ke bagian Kruskal-Wallis. Di sini saya sudah memasukkan kayak yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Nah, kita langsung saja beralih ke data view. Di sini saya sudah juga memasukkan semua datanya, kemudian klik yang analisis, dan klik yang bagian non-parametric test. Kemudian klik yang legalistic dialogs, dan pilih yang ke independent sample. Klik. Nah, untuk tes variabel listnya itu konsentrasi sama ulangan. Di sini saya memasukkan yang bagian perlakuan atau sama ulangannya. Dan untuk data atau hasilnya itu ada di sini. Nah, nih. Nah, jangan lupa teman-teman bisa klik yang bagian Kruskal-Wallis. Nah, kemudian klik OK. Dan inilah hasil untuk yang tabel Kruskal-Wallis. Nah, bisa teman-teman lihat ya hasilnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi saya pribadi. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf dan terima kasih juga sudah melihat video ini sampai akhir. Dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.